Oke, teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengoptimasi gitu ya negatif keyword di dalam search term gitu ya, di dalam hasil pencarian gitu. Nah, di sini ada campaign gitu ya, teman-teman. Teman-teman langsung masuk ke dalam keyword gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke dalam negatif ini ya, search term-nya gitu ya. Nah, di sini adalah hasil dari search term, hasil dari keyword-keyword gitu ya, yang masuk ke dalam iklan kita gitu ya, dari kolom pencarian gitu. Nah, di sini sebenarnya ada dua cara, teman-teman. Yang pertama, kita bisa mengoptimasi keyword gitu ya, yang kiranya kita belum prediksi gitu ya, untuk kita jadikan keyword di dalam campaign kita gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga bisa membuat negatif keyword dari keyword-keyword yang masuk yang mungkin kita belum pikirkan sebelum campaign ini dibuat gitu ya. Nah, sebelumnya di dalam campaign ini juga sudah ada negatif keyword ya, untuk list gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, misalkan hoax, jelek, penipuan gitu. Kenapa? Karena di dalam negatif keyword ini, yang di dalam list ini, kita nggak mau misalkan ya produk A hoax gitu, iklan kita juga muncul. Berarti kan kita secara nggak langsung kita menjatuhkan brand kita sendiri gitu ya, atau produk A penipu gitu. Nah, iklan kita muncul gitu, jadi secara nggak langsung juga kan terkait dengan branding kita gitu ya. Nah, lalu gimana caranya kita sekarang mengoptimasi di dalam search term tersebut gitu ya. Nah, ini adalah tampilan search term-nya gitu ya, teman-teman. Kita bisa optimasi last 30 hari terakhir gitu ya, atau bisa 1 minggu terakhir gitu ya. Tergantung dari teman-teman mau berapa lama teman-teman optimasi di dalam search term ini gitu ya. Nah, ini kita optimasi misalkan per 1 minggu ya, berarti setiap 1 minggu kita akan optimasi search term ini gitu ya. Nah, yang pertama, misalkan kita cari dulu jumlah klik gitu ya. Nah, ini jumlah klik yang teratas gitu ya. Kita sebenarnya bisa lihat juga dari jumlah conversionnya gitu ya. Nah, lalu seperti ini ya, misalkan manfaat air hidrogen untuk kesehatan gitu. Misalkan kita mau jadikan atau inilah ya, kita mau menjadikan keyword yang harga hidrogen fountain gitu ya, misalkan. Nah, kita mau jadikan ini keyword gitu ya, kita add gitu, kita langsung masuk ke dalam add as a keyword gitu ya. Nah, kita tinggal pilih ya, masuk ke dalam keyword apa, brand kah gitu ya, karena ada brandnya kita masuk ke dalam keyword brand. Tapi kalau misalkan kita mau optimasi ini jadi frase atau jadi eksak gitu ya, kita tinggal masuk, kasih kode begini, lalu kita save. Selesai. Ini masuk ke dalam keyword list baru gitu ya. Nah, lalu misalkan lagi kita mau negatif keyword ya, misalkan kita cari dulu. Sebentar, kita cari dulu ya, misalkan. Nah, ini ya efek samping gitu ya, misalkan seperti ini. Kita mau negatifkan, kita langsung ke sini ya, add as a negative keyword gitu ya. Nah, kalau misalkan banyak, contoh ya, misalkan ada 2 misalkan ya, ini ya, misalkan ada 2 keyword ini, lalu kita mau negatifkan, kita langsung aja add negative keyword, dan kita bisa save ke dalam add group, atau ke dalam campaign, atau ke dalam list gitu yang sudah kita buat gitu ya, atau kita masuk ke dalam campaign. Nah, di dalam case ini coba kita masuk ke dalam campaign-nya aja gitu ya. Jadi di seluruh campaign ini keyword tersebut tidak akan muncul gitu yang kita negatifkan ya. Efek samping, terus cara penggunaan gitu misalkan ya, kita langsung negatifkan. Nah, ini eksak ya, seperti itu. Jadi ketika nanti orang yang mengetikkan cara penggunaan hidrogen fountain gitu misalkan,
di keyword ini nggak akan masuk gitu ya, seperti itu. Oke, lalu mungkin efek samping hydrogen fountain, dengan orang yang mengetikkan keyword ini, campaign kita juga nggak akan muncul gitu ya. Nah, oke, setelah itu kita save. Nah, selesai. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama kita mendapat keyword baru, dan yang cara berikutnya adalah bagaimana kita menegatifkan keyword yang bukan atau yang tidak relevan dengan campaign kita gitu ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa cek juga berdasarkan conversionnya gitu ya. Ada misalkan budget dari cost, kita lihat ya, dari total cost misalkan, oh di sini udah habis 90.000, conversionnya misalkan tidak ada ya, berarti kita harus exclude keyword tersebut gitu, atau kita negatifkan. Seperti itu teman-teman. Jadi ini cara teman-teman optimasi dan bagaimana cara membaca datanya ya, terkait dengan conversion dan cost-nya juga. Oke, bukan hanya semata-mata dari jumlah klik atau dari jumlah relevan gitu ya. Intinya keyword harus menghasilkan konversi. Oke, sekian. Terima kasih.